Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang expert system atau sistem pakar. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Dewi Kumalasari, yang kedua yaitu saya sendiri Reski Dwi Putra, yang ketiga ada Arisca Dwike, yang keempat ada Mukit, dan yang kelima ada Eko Prasetyo. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan pertama, yaitu definisi dari sistem pakar atau expert system itu sendiri. Ya, di sini kami menemukan dan mengambil beberapa contoh untuk kita bahas sebagai definisinya, yaitu menurut Marimin, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Kemudian sistem pakar atau expert system itu sendiri adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, untuk tujuan dari sistem pakar itu sendiri adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai sarana bantuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi, sistem pakar itu sendiri dibuat untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan. Bisa jadi itu dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu modul penyusun. Di sini ada 3 bagian modul penyusun, yaitu knowledge acquisition, consultation, dan juga explanation. Yang pertama yaitu knowledge acquisition, yaitu sistem berada pada saat adanya masukan dari pakar. Proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan para ahli atau pakarnya. Yang selanjutnya yaitu consultation. Sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user. Sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang selanjutnya yaitu explanation, menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Area permasalahan sistem pakar. Yang pertama, interpretasi, yakni pengambilan keputusan dari hasil observasi, diantaranya pengawasan, pengenalan, ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan. Yang kedua, prediksi, yakni memprediksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Di antaranya peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, atau peramalan keuangan. Yang ketiga, diagnosis, yakni menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Di antaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Kemudian yang keempat, desain, yakni menentukan konfigurasi,
komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu, dan kendala-kendala tertentu, diantaranya layout sirkuit dan perancangan bangunan. Yang kelima, perencanaan, yakni merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi, militer, pengembangan politik, routing, dan manajemen proyek. Yang keenam, monitoring, yakni membandingkan tingkah laku sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya, diantaranya Computer Aided Monitoring System. Kemudian konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca, atau dari pengalaman. Keahlian itu meliputi yang pertama fakta tentang area, kedua teori-teori tentang area, tiga aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan, yang keempat strategi global untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ahli atau pakar. Ahli sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya adalah berapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Namun berikut beberapa kualifikasi yang harus dimiliki seorang pakar, yaitu yang pertama, dapat mengenal dan merumuskan, kemudian dapat memecahkan masalah dengan cepat, dan dapat menjelaskan suatu permasalahan. Yang keempat, dapat menentukan. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Kemudian pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah menyediakan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yakni yang pertama, memperoleh pengetahuan pakar, yang kedua, merepresentasikan pengetahuan ke dalam komputer, yang ketiga, mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, yang keempat, memindahkan pengetahuan ke pengguna. Selanjutnya, mengambil keputusan. Mengambil keputusan di sini maksudnya adalah komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Kemudian aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Yang keenam, kemampuan menjelaskan. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Struktur sistem pakar. Di dalam struktur sistem pakar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, lingkungan pengembangan atau development environment. Digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Yang kedua yaitu lingkungan konsultasi atau consultation environment. Digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Kita bisa lihat di sebelah kanan terdapat gambar struktur sistem pakar. Di situ telah dibagi menjadi lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Di lingkungan pengembangan terdapat basis pengetahuan atau fakta dan aturan yang berasal dari pengetahuan-pengetahuan oleh pakar-pakar yang telah dipilah dan diakuisisi oleh knowledge engineer. Lalu basis pengetahuan tersebut akan digunakan ke mesin interferensi. Nah, di sini sudah menjadi lingkungan konsultasi, di mana mesin interferensi mengambil basis pengetahuan lalu digunakan dan
ditelaah sesuai dengan masalah-masalah di lingkungan kerja, yang kemudian akan dibuat fasilitas penjelasan yang akan menjelaskan penjelasan-penjelasan dari masalah-masalah yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, membuat sebuah aksi yang direkomendasikan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dari pakar tersebut. Kedua hal tersebut kemudian akan disatukan di sebuah antarmuka fakta kejadian tertentu yang dibutuhkan oleh pemakai. Lalu antarmuka tersebutlah yang menjadi penghubung antara pemakai dan sistem pakar. Bagian-bagian sistem pakar. Terdapat 3 bagian utama dalam sistem pakar, yaitu pertama, knowledge base atau basis pengetahuan, berisi informasi, data, aturan atau relasi antara data, dan aturan dalam pengambilan kesimpulan. Data yang dimaksud di sini adalah pengetahuan-pengetahuan oleh pakar-pakar yang telah dipilih dan diakuisisi oleh knowledge engineer. Lalu yang kedua yaitu inference engine atau mesin intervensi, berfungsi menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Nah, yang dimaksud di sini adalah data yang ada di knowledge base dengan data masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja. Kemudian kedua tersebut akan dihasilkan sebuah penjelasan-penjelasan dan juga aksi yang diharuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga yaitu user interface atau antarmuka pengguna, berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara pemakai user dengan program. Nah, di sini yaitu adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh pemakai dalam menjalankan sistem pakar. Pengembangan. Di sini terdapat gambar alur atau tahapan dalam melakukan pengembangan sistem pakar. Mulai dari identifying the problem and need, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, determine the suitability of the problem, menentukan kecocokan permasalahan, lalu consider the alternative, mempertimbangkan alternatif, lalu compute the ROI, memperhitungkan ROI, select a development tool, memilih alat pengembangan, perform the knowledge engineer, melaksanakan rekayasa pengetahuan, design the system, mendesain sebuah sistem, complete the development, menyempurnakan atau menyelesaikan pengembangan tersebut, test and debug the system, mengetes dan mencari masalah-masalah dalam sistem, maintain the system, merawat sistem. Perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar. Yang pertama, pada sistem konvensional, informasi dan pemrosesan menjadi satu dengan program, sedangkan pada sistem pakar, pengetahuan dan inferensi dibuat terpisah. Yang kedua, sistem konvensional tidak bisa menjelaskan keputusan, sedangkan sistem pakar memiliki fasilitas penjelasan. Yang ketiga, pada sistem konvensional, eksekusi dilakukan per langkah atau step by step, sedangkan pada sistem pakar, eksekusi dilakukan pada seluruh basis pengetahuan. Yang keempat, sistem konvensional menggunakan data, sedangkan sistem pakar menggunakan pengetahuan. Contoh sistem pakar. Yang pertama ada MySyn. Nah, MySyn ini merupakan sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasikan pengobatan. MySyn ini dibuat oleh Edward Saltlife of Stanford University tahun 70-an. Dan MySyn ini membantu dokter mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit dan memasukkan data pasien seperti umur, riwayat kesehatan, hasil lab, dan informasi terkait lainnya. Dari informasi tersebut, ditambah pengetahuan yang sudah ada dalam sistem, MySyn mendiagnosa selanjutnya merekomendasi obat dan dosis yang harus dimakan oleh pasien. Contoh selanjutnya ada Folio. Folio ini merupakan sistem pakar yang menolong stockbroker dan tugas manajer dalam menangani investasi bagi kepentingan para langganannya. Dimulai dari stockbroker yang mewawancarai pelanggan untuk menentukan tujuan, sumber, dan investasi mereka. Kemudian, Folio akan memberikan rekomendasi tentang keamanan investasi, mengevaluasi stok beresiko tinggi, menghitung pengembalian modal, dan juga membuat keputusan dalam hal pemasaran suatu komoditi. Keuntungan menggunakan sistem pakar. Yang pertama,
dapat memungkinkan seorang awam bisa melakukan pekerjaan pakar. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja dengan jalan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, dapat menyederhanakan beberapa operasi. Yang kelima, dapat melakukan proses rumit berulang-ulang secara otomatis yang bagi kebanyakan orang mungkin membosankan. Yang keenam, yaitu dapat memungkinkan pemecahan problem yang baru sehingga komputer akan menjadi lebih bermanfaat. Kekurangan dalam menggunakan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal. Yang kedua, sistem pakar tidak 100% benar. Yang ketiga, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Yang keempat, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Yang kelima, yaitu kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Sekian presentasi dari kami mengenai sistem pakar. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih.